Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya, atas segala kuasaannya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk hidup kembali, untuk kita bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbaiki keluarga kita, bisa memperbaiki kehidupan kita. Maka siapa saja yang masih diberikan kesempatan oleh Allah umur, kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa lagi untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, kehidupannya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur, ya, waktu, hidup, bisa ya kita gunakan, manfaatkan untuk senantiasa mentaati Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya agar kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat, para hamba sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di bab yang ke-7, yaitu bab yakin dan tawakal. Kita akan masuk hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari babut ya fit tawakkul fil yakin wat tawakkul, bab tentang yakin dan tawakal. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau kana yaqul, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau senantiasa mengucapkan, atau beliau Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Senantiasa apa? Berdoa. Ini Nabi ini perhatikan doanya Nabi nih. Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini karena Nabi senantiasa berdoa. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul qayyumul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun, muttafaqun alaih. Yang artinya Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamulah aslamtu, aku pasrah, aku menyerahkan segala urusan, menyerahkan diri. Ya. Karena kalau kita ngurus urusan kita sendiri, mampu enggak? Enggak mampu.
Karena hakikatnya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita, urusan belajar kamu, urusan semuanya, urusan anak, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan bisa menyantuni orang, menolong orang. Ini hakikatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimudahkan, hati kita tidak tersentuh, tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, untuk bekerja, tidak digerakkan ada niat untuk menuntut ilmu, semangat belajar, tidak akan bisa. Maka apa? Allahumma laka aslam. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyerahkan diriku. Urusannya engkau yang atur ya Allah. Saya hanya berusaha. Akan tapi apa? Kemudahan, kelancaran, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bika amantu, dan aku hanya kepadamu lah ya Allah aku beriman. Hanya kepadamu lah aku aku tidak beriman, aku tidak yakin kepada siapa saja. Ya. Aku hanya yakin dengan pertolonganmu. Aku hanya yakin dengan janji-janjimu. Aku hanya yakin dengan balasanmu. Aku hanya yakin dengan jalan-jalanmu. Aku hanya yakin hanya kepadamu ya Allah. Ini ya. Orang yang yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman. Ya. Tidak iman kepada dukun, tidak iman kepada ramalan, ya. Tidak iman kepada orang-orang pintar yang ngomong ini, ngomong itu. Tidak percaya kepada ya mereka paranormal. Orang beriman yakin hanya kepada Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan segala apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Dengan segala apa yang Allah katakan melalui lisan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis. Ya. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah wajib seyakin-yakinnya ya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika tawakkaltu ya Allah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku bertawakal. Aku bergantung, aku bersandar, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah. Ya, terkadang ya tadi sering saya sampaikan, terkadang banyak orang yang bergantung kepada mentang-mentang dia punya saudara polisi, sekarang gampang. Saya kan punya Pak D saya polisi. Saya kan punya saudara saya tentara. Saya kan punya saudara saya itu Pak dokter. Kalau tinggal sakit, berobat, sembuh misalkan. Kalau ada masalah, datangi saudara saya polisi atau hakim, datang deh. Kemudian apa? Selesai masalah perkara dan sebagainya. Atau punya apa saja masalah, seterusnya, ya, punya orang kaya dan seterusnya. Loh, ini bukan akhlak orang beriman. Akhlak orang beriman ketika datang masalah, yang diminta pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman ketika ditimpa masalah, musibah apa saja sekalian, apa saja yang dibutuhkan, mau jodoh, mau urusan rezeki, mau urusan kesehatan, mau urusan apa saja, yang pertama kali kita minta, yang pertama kali kita bergantung, bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit, ya Allah, saya sedang sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadaku ya. Kemudian minum obat. Ya Allah, minum obat ya Allah. Ini hanya wasilah ya Allah. Obat ini hanya wasilah ya Allah. Hanya hakikatnya engkau yang menyembuhkan ya Allah. Loh, ya. Saya cerdas ya Allah. Ini hanya wasilah, engkau yang ngasih ya Allah. Bukan semata-mata saya cerdas, maka engkau yang ngasih. Maka berikanlah hidayah, bimbinganmu untuk bisa memanfaatkan kecerdasan ini di jalanmu ya Allah. Jadi senantiasa apa? Menggantungkan urusannya dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu bertawakal kepada kekuatannya, bertawakal kepada kekayaannya, bertawakal kepada orang lain yang punya jabatan, pangkat, kedudukan. Ya, tidak. Orang beriman dia senantiasa yakin dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika anabtu, dan aku hanya kepadamu lah ya Allah aku bertaubat.
Orang beriman tobatnya itu karena Allah. Karena ada orang yang dia tobat tapi bukan karena Allah. Dia tobat karena melihat pujian hatinya misalkan. Karena melihat apa yang diinginkannya, karena ada kepentingan duniawi misalkan. Bisa dia taubat merubah diri. Tapi ketika kepentingan dunia sudah didapatkan, kembali lagi ke aslinya. Ini ada orang-orang demikian. Maka kita berlindung. Orang beriman ketika dia bertobat, dia tobatnya murni karena Allah. Kenapa jenengan kok tadinya nggak sholat jadi sholat? Saya udah tua. Saya dulu sudah banyak meninggalkan sholat. Maka sekarang saya ingin ganti. Saya ingin tebus. Di akhir sisa hidup saya untuk istiqomah fokus beribadah kepada Allah. Masya Allah. Ini orang yang murni berarti. Taubatnya murni. Kadang ada orang tobat, kenapa? Ya, saya orang dikasih uang. Jadi saya ya kayak ada rasa terpaksa sholat. Sebenarnya kalau ini ya malas juga sholat. Tapi karena saya ada kepentingan, setiap bulan dikasih ini, jadi saya nggak enak misalkan. Ya, itu kadang juga ada orang-orang yang demikian. Ya, orang-orang yang taubatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi taubatnya karena kepentingan duniawinya sendiri. Ini paham ya? Tolong perhatikan. Wa bika khasamtu, dan dengan mula, hanya dengan mula ya Allah, aku berbantah. Berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ya, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, kamu bangun malam, habis sholat malam, usahakan jangan tidur. Ya, berdoa kepada Allah, berbantah-bantah, ya Allah, aku banyak dosanya ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, terus mohon secara detail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya susah ngapal. Apa segala masalahmu? Habis sholat tahajud, panjatkan kepada Allah. Kamu butuh apa? Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan orang tuamu. Ya, itu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Ya. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Terkadang banyak orang yang meminta perlindungan kepada orang-orang yang mereka tidak memiliki kemuliaan. Atau mereka memiliki kemuliaan, tapi kemuliaan yang semu. Ya. Kemuliaan yang anggapan dunia, ya kemuliaan dunia lah. Ya, orang-orang jadi polisi pangkat ya mulia memang. Mereka mulia di dunia. Tapi kan belum tentu di akhirat. Ya. Maka kalau orang beriman, kita hanya mohon perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang tahu mana yang mulia dalam pandangan Allah, mana yang mulia hanya dalam pandangan manusia. Coba Uwais Al-Qarni, laki-laki miskin, biasa, tubuhnya penuh dengan penyakit kulit. Kira-kira kalau hidup di zaman sekarang, orang seperti ini udah miskin, kere, rumahnya peot, gubuk, dari bambu misalkan gitu ya. Kemudian ya badannya penuh dengan penyakit misalkan, kulit. Kira-kira ini hidup sekarang, dia mulia atau tidak? Hah? Kalau orang-orang sekarang, wah miskin. Zaman Nabi juga sama, orang mengatakan, loh ini jangan wis enggak, bukan ya, bajunya ya seperti itu, kayak gitu ya. Rumahnya sudah kayak gitu, kerjaannya ya serabutan, punya ibu yang tua renta, ya kan? Kira-kira orang kayak gitu di mata kita mulia atau tidak? Tidak kan ya? Coba bayangkan. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mulia. Bahkan apa? Sampai arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar. Ketika Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian apa? Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar. Saking apanya? Mulianya doanya. Artinya apa? Ini orang kalau sudah doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu.
Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Kenapa? Karena doanya menjadikan arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Coba bayangkan. Manusia yang kita anggap biasa saja, tapi ternyata dalam pandangan Allah itu apa? Sangat mulia. Maka jangan sekali-kali menganggap remeh orang lain. Nah, terkadang dia biasa-biasa saja tapi dia rajin istiqomah beribadah, sholat malam. Ini kan waktu kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini bahaya ini. Maka jangan sekali-kali ya bermusuhan dengan orang-orang soleh. Ya? Bermusuhan dengan orang-orang soleh. Sekali saja bermusuhan dengan orang-orang soleh, Allah yang langsung turun tangan. Ya enggak? Allah yang langsung turun tangan. Ya, itu. Maka berhati-hati. Maka kita orang yang beriman senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau hanya satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Yang lain tidak benar. Yang lain salah, yang lain batil. Hanya Engkau ya Allah. Engkau sesembahan yang berhak disembah dengan benar ya Allah. Oh, ini harus ikrar. Berarti apa? Senantiasa ibadah hanya untuk Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada segalanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Antudillani, ya Allah, janganlah Engkau menyesatkanku. Coba Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau menyesatkanku. Padahal Nabi kira-kira tersesat atau tidak? Tidak mungkin Nabi tersesat. Nabi itu pasti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Nabi dengan ketawaduannya, kerendahan hatinya, beliau mengatakan, ya Allah, janganlah Engkau sesatkan aku. Dan sedangkan kita manusia biasa, penuh dengan dosa dan kesalahan, tidak pernah doa seperti ini. Loh, sesat ini ya. Khawatirnya kita ya tadi mungkin banyak jatuh ke dalam maksiat, 1, 2, 3, besok yang 1, 2, 3 jadi 10 kemaksiatan. Kan seperti itu. Maka kita yang butuh kepada doa ini nih, ya. Gitu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kemuliaanmu, Engkaulah sembahan yang tidak, Engkaulah satu-satunya sembahan yang berhak disembah, yang lain tidak, gitu ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Janganlah Engkau sesatkan aku ya Allah. Coba bayangkan. Nabi saja minta, ya, jangan disesatkan oleh Allah. Maka kita yang harus pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal hayyul qayyum. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha hidup. Al qayyum, lagi berdiri sendiri. Kita lahir dibantu, ditolong, dirawat oleh ibu kita, sampai latihan merangkak saja, ya, masya Allah. Lihatlah kamu bayi-bayi itu yang usia mau merangkak dan seterusnya. Ketika berdiri, apakah kita mampu berdiri sendiri? Tidak, dititah-titah, ya kan? Latihan jalan. Ada nggak manusia yang langsung berdiri? Haikal kayaknya, Pak. Lahir langsung lari, ada nggak? Lahir langsung lari, pelayon, kemana sana? Enggak. Berproses. Artinya apa? Kita makhluk hidup pasti bergantung. Bagi orang beriman, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak bergantung kepada siapa saja. Kenapa? Bahkan Allah lah Allahus Samad. Allah tempat bergantung untuk seluruh makhluk. Ya. Kemudian apa? La tamut, dialah Allah Subhanahu wa taala maha hidup, maha berdiri sendiri yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sedangkan apa? Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan seluruh manusia makhluk akan mati, akan binasa. Maka kalau kita ingin minta kepada Allah yang maha hidup selama-lamanya. Minta kepada Allah yang maha kuat, hidup selama-lamanya. Minta kepada Allah yang maha kuasa, yang maha memiliki segala-galanya, yang hidup selama-lamanya.
Kalau kita minta kepada manusia, saya minta. Manusianya mati. Kalau udah mati, minta kemana lagi? Nyari orang lagi kan gitu. Tapi kalau minta kepada Allah, nggak pusing ya Allah. Aku hanya mohon padamu ya Allah. Aku yang mohon padamu ya rizki, jodoh, segalanya. Ya, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, menghafalkan Quran. Mintanya hanya kepada Allah. Karena kalau minta kepada manusia, mati manusianya. Ya, mau minta kepada siapa lagi? Ya, maka minta kepada Allah. Ya Allah, gerakan manusia untuk menolong saya. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran dan seterusnya. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan kepada kita hati yang penuh dengan keyakinan, keimanan dan hati yang penuh dengan ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.